Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Astika dengan NIM 210422051, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi kebijakan pertunjukan. Tujuan utama pemantauan ini adalah untuk membuat klaim yang masuk akal mengenai kondisi-kondisi kebijakan. Pemantauan adalah soal fakta, sedangkan evaluasi adalah soal fakta dan nilai-nilai. Pemantauan itu menjawab pertanyaan seperti apakah kebijakan tersebut membuahkan hasil yang diharapkan, evaluasi menjawab pertanyaan yang berkaitan namun berbeda, dan apa nilai hasilnya. Selanjutnya, etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Pandangan analisis kebijakan yang dikaitkan dengan filsafat ilmu yang disebut positivisme logis ini membuat pemisahan yang tajam antara fakta dan nilai. Perolehan fakta dipandang positif karena fakta menegaskan hal tersebut adalah sebagai spekulasi yang berbeda tentang apa seharusnya menjadi positivisme. Positivisme logis ini dikembangkan di Eropa pada tahun 1920-an oleh sekelompok fisikawan dan filsuf ilmu pengetahuan yang disebut lingkaran Wiener. Syarat etika mengacu pada studi reflektif tentang pilihan moral, sedangkan metaetika mengacu pada studi reflektif tentang etika itu sendiri. Istilah etika seringkali diterapkan pada perilaku, kebiasaan, atau kebiasaan seperti dalam etika pembuat kebijakan. Selanjutnya, standar perilaku. Standar perilaku atau norma moralitas adat yang memandu perilaku analis bervariasi. Komunikasi nilai-nilai dan norma-norma sosial ini merupakan inti dari kegiatan penelitian dan pengajaran masing-masing sarjana. Sedangkan komunikasi norma-norma ilmiah dan profesional sebagian besar terjadi melalui upaya pengembangan kurikulum dari National Association of School of Public Affairs and Administration atau NASPAA, dan melalui konferensi tradisional dan kegiatan publikasi organisasi studi kebijakan atau PSO, Asosiasi Kebijakan dan Manajemen Publik atau APPAM, dan Masyarakat Amerika untuk Administrasi Publik atau ASPA. Selanjutnya, tipologi. Tipologi terdiri dari tipologi nilai deskriptif dan tipologi nilai perkembangan. Tipologi nilai deskriptif yang dasar ini memiliki dua dimensi utama, nilai terminal dan instrumental. Nilai-nilai terminal yang bersifat pribadi dan sosial merupakan keyakinan tentang keadaan akhir keberadaan yang diinginkan. Nilai-nilai instrumental ini adalah keyakinan tentang cara berperilaku yang diinginkan. Selanjutnya, tipologi nilai perkembangan. Tipologi perkembangan Colbert berpotensi besar untuk menilai peran norma, dan prinsip etika dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, teori metaetika. Teori metaetika berbeda dalam hal asumsinya mengenai status epistemologis teori etika normatif. Misalnya, apa yang disebut metaetika kognitif menegaskan bahwa teori etika normatif bisa benar atau salah, dan oleh karena itu, etika normatif merupakan semacam pengetahuan. Hal ini dibantah dan teori metaetika non-kognitivis. Teori metaetika dikaitkan dengan teori etika normatif. Selanjutnya, evaluasi dalam analisis kebijakan. Teori deskriptif, normatif, dan metaetika memberikan landasan bagi evaluasi dalam analisis kebijakan, di mana evaluasi mengacu pada produksi informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan benar-benar mempunyai nilai, hal ini disebabkan karena hasil tersebut berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran. Dalam hal ini mengatakan bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja tertentu. Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, fokus nilai. Yang kedua, saling ketergantungan fakta nilai. Yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Dan yang keempat, dualitas nilai. Selanjutnya, evaluasi menjalankan beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang telah diwujudkan melalui tindakan publik. Yang kedua, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Nilai-nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran. Dan yang ketiga, evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan masalah dan resep informasi mengenai kinerja kebijakan yang tidak memadai. Itu dapat berkontribusi pada restrukturasi permasalahan kebijakan, misalnya dengan menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran harus didefinisikan ulang.
Selanjutnya, 3 pendekatan evaluasi yang terdiri dari yang pertama, evaluasi semu. Adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa berupaya mempertanyakan nilai hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, evaluasi formal. Adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan program yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Ketiga, evaluasi teori keputusan adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.